Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min 'adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Raganalan Bapak Sutrisno, dan yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Majatengah Bapak Budi Haryono, Budi, belum kenal di luar, beserta seluruh jajaran plenonya, pimpinan ranting yang ada di PCM Raganalan, itu juga PCM Mada Tengah, serta seluruh atau Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengajian kita pada kesempatan pagi ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang agak mendung ini. Cuacanya agak sejuk, Pak ya. Allah segar. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menaikkan satu perintah Allah dan Rasulnya, Qalibul Ilm. Mudah-mudahan dengan niat kita dari rumah, tentu kita bukan pengangguran, meninggalkan aktivitas kita, Allah SWT catat amal kita sebagai amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan kita di yaumil akhir. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta setiap umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang dengannya kita nanti akan diizinkan minum dari air telaga Al-Kautsar. Karena nanti di dalam tafsir surat Al-Kautsar itu ada umat Nabi Muhammad yang Rasul mengenal itu umatnya, tapi Allah tidak mengizinkan meminum dari air telaga Kautsar. Kata Allah, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu wahai Muhammad tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalanmu. Maka tidak semua umat Nabi Muhammad pun diizinkan, yang diantaranya mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana di lembar kertas ya. Di lembaran ini, dalam materi ini insya Allah pagi ini akan kita kaji. Nama saya Mujahidin Aziz, asal dari Kudus.
Oke, asli kula, asli dari Kudus. Saat ini domisili di Dusun Walik, Desa Kutasari, Kecamatan Kutasari. Barangkali di antara Bapak Ibu yang kadang suka berenang, nah tidak jauh dari kolam renang, dekat Masjid Subul Salam. Saya 5 tahun di sana. 5 tahun di sana dulu. Oke, Subul Salam. Pojokan itu kira-kira 5 rumah di belakang itu. Satu sudah menikah. Kadang saya dikira masih belum menikah. Kelihatan muda. Dan lebih kaget lagi ketika saya sebutkan, alhamdulillah saya dikaruniai putra putri 6 dari 1 istri. Yang pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki lahir di Garut, keempat perempuan lahir di Kudus, kelima laki-laki lahir di Purbalingga, keenam perempuan lahir di Purbalingga. Alhamdulillah semua sekolah, semua makan atas rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas saya sebagai anggota Majelis Taklim Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purbalingga periode pertama 48 dan mulai bulan atau semester ini tepatnya tanggal 19 Desember kemarin ikut membantu di satu-satunya pondok milik Muhammadiyah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum mengenal ya? Belum. Nah ini di antara kurangnya sosialisasi. Jadi kalau di dalam Muhammadiyah itu yang dipilih adalah PTM, Pondok Pesantren Modern. Dari Sabang sampai Merauke itu ada 454 pondok pesantren milik Muhammadiyah, bukan milik kiainya. Berbeda dengan saudara kita. Maka kalau secara organisasi Muhammadiyah itu yang paling banyak memiliki pesantren. Karena itu aset termasuk 445 triliun. Salah satunya MTS Muhammadiyah 8 Purbalingga, salah satunya adalah PTNTI Darussalam Purbalingga. Nah, programnya apa? Programnya adalah kalau modern itu pesantren yang terintegrasi antara pendidikan formal, baik itu MTS Aliyah, kalau di Darussalam itu MTS Aliyah, dan kurikulum pesantren. Nah, kurikulum pesantren ini kita di Muhammadiyah ada lembaga namanya Lembaga Pengembangan Pesantren. Ada kurikulumnya yang salah satu syarat mendapatkan akreditasi pesantrenmu itu menggunakan kurikulum yang diterbitkan oleh LBP Pusat. Ada akidah, kelas 1 saja sudah berbahasa Arab. Kemudian ada fikih, ada bahasa Arab itu sendiri, namuson. Maka Bapak Ibu sekalian, barangkali yang masih memiliki putra putri usia MTS, usia aliyah, kalau putra putrinya sudah mentas semua ya cucunya, kalau tidak tahun ini ya tahun depan. Kalau cucunya masih terlalu kecil ya mungkin keponakannya bisa didaftarkan ke Pondok Pesantren Modern Tahfidzul Quran Darussalam Selinga Purbalingga. Apa targetnya? Targetnya itu minimal lulus hafal 10 juz. Kalau sehari menghafal dengan Al-Quran standar 3 baris, itu insya Allah 3 tahun MTS bisa 5 juz, 3 tahun aliyah bisa 5 juz, minimal bisa 10 juz. Yang kedua, mampu membaca kitab kuning.
Nah ini yang kita di Muhammadiyah itu seringkali ada penilaian yang sebetulnya bukan negatif, tapi itu menjadi evaluasi kita. Ya di Muhammadiyah kan nggak bisa baca kitab kuning, betul apa salah Pak? Yang jawab berikan. Nah maka pesantren kita mengkader bagaimana alumninya bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul. Gundul itu gimana? Kitab Arab yang tidak ada harokatnya, atau istilah dalam ilmu keilmuan Islam itu namanya kutubut Turan, kitab-kitab warisan para ulama. Di antaranya mungkin kalau di rujukan ini di pertama lihat Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab hadis sarah dari Sahih Bukhari, 20 jilid, semuanya gundul, tidak ada harokatnya. Kemudian termasuk diantaranya karena kita mengkader dai, mengkader calon-calon dari persyarikatan, maka harapannya lulusan pesantren minimal memiliki kemampuan berdakwah, baik dalam dunia nyata, offline maupun online. Inilah Pak. Belum enggak? Oh belum. Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada yang tidak punya HP Android? Ada. Punya semua rata-rata ya. Mau anak-anak, mau anak muda, mau kakek nenek, hampir semuanya punya Android. Sambil nikmati mendoa via YouTube dan sebagainya. Nah, kalau dakwah itu dikemas dengan teknologi, ya, kalau secara langsung di sini sekitar berapa nih Pak yang hadir nih Pak? Ya, sekitar 200 ya, 250. Tapi kalau divideokan atau live ya, itu yang nonton bisa 1000, bisa 10.000, bisa 100.000, bahkan bisa tembus sampai 1 juta. Berarti bukan hanya warga kerajaan alam dan masyarakat, bahkan bisa sampai luar negeri. Itu pengalaman saya. Kemarin saya punya channel YouTube, video-video pendek tentang Islam ya, tentang mengalaf itu. Ada yang nonton dari Brunei Darussalam, ada yang nonton dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada Amerika, ada Arab Saudi, ada Turki. Dari mana tahu? Ada datanya. Indonesia penontonnya sekian, Arab Saudi sekian. Nah, maka mau tidak mau ya, semua harus terintegrasi, disambungkan dengan digital. Agar apa? Dakwah itu bisa dirasakan secara lebih luas. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sudah 22 ya, baru perkenalan ya. boleh mundur. Boleh mundur, karena ini spesial Pak ya, edisi spesial. Oke, minimal ini nanti 1 jam materinya. Hari ini bulan apa Bu? Bulan Rajab. Bulan Rajab bulan keberapa? Saya nanya ibunya dulu. Yang bisa menjawab urut dari bulan pertama sampai 12, saya kasih hadiah Al-Quran. Dari ibu dulu, angkat tangan. Nanti saya titipkan Pak Sutresno. Ada Bu, boleh angkat tangan Bu? Ya, silakan. Urutannya dari yang pertama. Muharram, jangan kemudian dulu. Muharram, Sofa. Ya, sebentar. Ini karena dapat hadiah. Mau yang lain? Diam dulu. Muharram, Safa, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Karena yang jawab rame-rame nanti Al-Qur'annya dibagi. Nah, eman-eman nanti kalau disobek selembar-selembar. Nah, dalam bulan Rajab, ya, meskipun ini sudah tanggal 29 sehari lagi, tapi masih ada keutamaan. Rajab itu kata Allah termasuk bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan suci, Pak. Ada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11, bulan Dzulhijjah, bulan ke-12, bulan Muharram. Nah, bulan keempat itu bulan Rajab. Yang kebaikan itu Allah lipat gandakan melebihi kebaikan yang dilakukan di luar 4 bulan ini. Begitu juga keburukan, kezaliman, dosanya lebih berat. Dosanya lebih berat daripada dosa yang dilakukan di luar 4 bulan ini. Oh, kalau gitu nanti kalau mau berdosa di luar 4 bulan saja, ya. Dosa di luar bulan 4 bulan ini ya di mana? Kebaikan di luar 4 bulan ini diperintahkan. Tapi di 4 bulan haram ini akadul lebih ditekankan. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Masih ada 2 hari. Yang kedua, dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Tanggal berapa, Bu? 27, sudah lewat 2 hari. 1449 tahun yang lalu. Nah, peristiwa Isra Mi'raj yang kita kenal sejarahnya sering disampaikan bagaimana Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik turun, dari Masjidil Aqsa dinaikkan oleh malaikat Jibril. Ya, langit pertama bertemu Nabi, siapa langit kedua dan seterusnya. Itu bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Tiba-tiba Allah mengisra mi'rajkan, bukan. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Ada kejadian-kejadian penting sehingga Allah SWT mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Di sini saya berikan latar belakangnya Isra Mi'raj. Pertama, di tahun ke-7 kenabian. Jadi tahun pertama kenabian itu tahun ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sampai belum hijrah itu tahun ke-13 kenabian. Nah, karena dakwah Nabi Muhammad semakin hari semakin mendapatkan pengikut, maka orang-orang kafir Quraisy yang sejak awal memusuhi dakwah Nabi melakukan berbagai cara agar Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Dituduh pembohong, tidak ada efeknya. Dituduh tukang sihir, tidak ada efeknya. Dituduh pendusta, ya, tidak ada efeknya. Ketika Nabi melewati jalan, ya, diberi rintangan, ya, dilempar kotoran dan lain sebagainya, tidak membuat Nabi Muhammad berhenti. Maka orang kafir Quraisy sepakat memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nabi Muhammad adalah Bani Hashim dan Bani Hashim itu suku Quraisy. Selama 3 tahun tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Kalau sehari 2 hari mungkin masih ada stok beras, masih ada stok gabah. Kalau sebulan lama-lama habis, tinggal sekresek kecil. Masuk bulan kedua sudah mulai habis, ayamnya sudah mulai dipotong. Masuk tahun kedua, kambingnya sudah mulai dipotong. Sampai 3 tahun.
Kalau beberapa tahun kemarin kita pernah mengalami istilah apa? Lockdown, pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi kan kita masih bisa bertani. Yang punya toko masih bisa buka tokonya. Yang punya kebun masih bisa bercocok tanam. Masih ada yang bisa kita makan. Itu Rasulullah dan keluarganya Bani Hashim ya, sampai 3 tahun. Sampai diriwayatkan kotoran maaf yang keluar itu ya tidak jauh beda dengan binatang. Yang dimakan dedaunan yang ada yang mungkin bisa dimakan untuk bisa menyambung hidup. Selesai pemboikotan itu di bulan Muharram tahun ke-10 kenabian, di bulan Ramadan di tahun yang sama Allah SWT mengambil paman beliau Abu Thalib, paman yang sejak kecil mengasuh beliau, paman yang selalu melindungi, paman yang selalu menjadi tameng saat orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi. Setelah beberapa hari, para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan 3 hari, ada yang 13 hari, ada yang 2 pekan, 15 hari. Ibnu Katsir menyebutkan 3 hari setelah wafatnya paman beliau, wafat juga istri tercinta beliau, Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Istri yang tidak hanya mendampingi, tempat curhat saat Nabi dibully, digunjing, dicaci maki se-Arab, maka yang menjadi sandaran adalah istri beliau. Bukan hanya itu, harta benda milik Ibunda Khadijah, beliau kan apa istilah orang sekarang ya? Sultan ya, wanita kaya raya. Hartanya semuanya dihabiskan untuk dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mestinya begitu ya, istri selain pendamping biologis juga pendamping ideologis. Pun meninggal, maka tahun itu para ahli sejarah menyebutkan disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Karena apa? Karena beliau kehilangan 2 orang tercinta. Lahir sudah kondisi yatim, beberapa bulan di muka bumi ibunda beliau wafat, sudah yatim piatu. Pamannya sudah meninggal dulu, istrinya meninggal dulu, sudah tidak ada lagi sandaran. Maka di bulan berikutnya, di bulan Syawal, beliau hijrah ke Taif, waktu itu selatan Makkah. Beliau berharap ketika di Makkah itu sudah ada tidak ada lagi tempat berlindung, tidak ada lagi orang yang menjadi sandaran, tidak ada lagi orang yang menghibur kesedihan beliau, maka beliau hijrah ke Taif. Dengan harapan apa? Orang-orang Taif itu mau menerima beliau. Tapi justru Bapak Ibu sekalian, yang didapatkan oleh Rasulullah sebaliknya. Beliau ditolak, beliau diusir. Padahal seorang nabi. Sedih apa betul Pak? Sangat sedih. Kita mungkin di antara Bapak Ibu yang mohon maaf barangkali yang istrinya sudah meninggal sedih. Ditinggal. Rumah terasa sepi, ya meskipun kadang kalau ketemu ya padu itu apa? Cengkok ada, banyak hasilnya. Tapi ketika hilang ya kesel, dia kehilangan. Begitu juga sebaliknya mungkin di antara ibu yang bapaknya mohon maaf yang sudah meninggal. Ya, sedih apa betul Bu? Itu. Nggak ada tempat ngobrol, ya, ngopi bareng, ya, ke sawah bareng, lihat kamarnya sepi dan sebagainya.
Nah, justru yang didapatkan apa? Beliau ditolak, bukan hanya ditolak tapi diusir. Anak-anak kecil, orang dewasa semuanya. Sehingga malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad ya, dengan peristiwa yang dialami beliau, wahai Rasul, seandainya engkau mengizinkan Ahbasen, dua bukit di kanan kiri Ka'bah itu mau ditimpakan ke penduduk kau. Misal kita panggil, ada yang menyakiti, ada yang mendolimi kita, terus ada yang menawarkan bantuan, Pak mau nggak saya balas dendamkan? Kira-kira apa? Gelem banget. Gak mikir panjang, ya gelem, ya mau. Oh, itu yang saya tunggu-tunggu. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, Arjullaha ayakhruju min aslabihim wa dhurriyyatihim la ya'budullaha wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Aku berharap kepada Allah, anak keturunan orang-orang Taif nanti lahir dari mereka, lahir dari keturunan mereka, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa cintanya beliau kepada umat beliau meskipun diperlakukan jahat, diusir. Nabi tidak diberi mendapatkan proyek. Berbeda dengan penguasa yang ketika, mohon maaf ya, kita dengan bersama kasus yang tidak pernah selesai. Kalau mau minta maaf ya, menghilang tuduhan-tuduhan itu ya, nanti dimaafkan, dibebaskan, dikasih proyek. Harusnya kan orang Taif yang menyuap Nabi Muhammad, oh Nabi Muhammad jangan diadab, nanti saya kasih proyek. Tidak. Justru Nabi sebaliknya, Nabi punya kesempatan membalas dendam itu, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Malaikat langsung Pak yang menawarkan. Karena kesedihan itulah ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, yang doa itu kemudian mengguncang langit. Doa itulah kemudian mengguncang arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ilaika ashku, ya Allah, sesungguhnya hamba mengadu kepadamu. Doa kuwati, tidak saya cantumkan karena terbatas satu halaman ya. Nanti bisa dicari di Google. Betapa lemahnya diriku ini, wakilata hilati, dan betapa ketidakberdayaan diri ini. Wahawanya ala nas, dan lemahnya diriku ini di hadapan manusia. Kalau hati ini, kadang komentar netizen, kalau hati ini buatan Cina itu sudah hancur, hancur-hancurnya, sesedih-sedihnya Nabi Muhammad itu. Maka tidak ada salah beliau mengadukan semua yang beliau alami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Arhamar Rahimin, Wahidat yang Maha Pengasih. Anta Rabbul Mustaqim, engkaulah Rabb yang mengatur urusannya, ya, yang memudahkan, memberi jalan keluar orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan engkaulah Rabbku. Ilaman takiluni, kepada siapa lagi engkau memasrahkan urusanku ini? Aila ba'idin yatahajjani, apakah engkau menyerahkan urusanku kepada orang-orang yang jauh di sana, yang justru mereka acuh kepadaku, bermuka masar kepadaku, tidak mempedulikanku. Adalah aduwin malam tahu amri, ataukah kau serahkan urusanku hidupku ini kepada musuh-musuhku? Illam yakun bika alaiya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak murka Allah, selama engkau tidak marah
dengan kondisiku ini maka aku tidak peduli. Wa afiyatuka ausauli, dan ampunanmu, maghfirahmu itu lebih luas bagiku. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, doa itulah kemudian dari doa itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad. Apa hiburannya? Hadiahnya adalah Isra Mi'raj. Jadi tidak berdiri sendiri tahu-tahu Nabi Muhammad di Isra Mi'raj tidak. Tapi beliau mengalami ujian yang datang silih berganti. Ya Allah, aku kok ujiannya apa ya? Banyak, nggak selesai-selesai. Hutang lunas, anaknya sakit, ya anaknya sembuh, sawahnya kebanjiran. Enten boten sing kalau ngoten banyak. Sesusah-susahnya kita Bapak Ibu, seberat-beratnya ujian kita, masih berat ujian Nabi. Nabi pernah bertanya, ayuna sya'ad asyadu balaan, siapa ya Rasulullah manusia yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Dan di antara para nabi yang kita kenal, yang paling berat ujiannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara hikmahnya ujian itu mendahului pertolongan. Pertolongan itu akan datang dalam kondisi kita. Nah, Bapak, ya saat titik lemahnya kita, saat sudah mentok, dan sebetulnya bukan apakah kita diuji dengan kemudahan atau kenikmatan, karena semua sisi dunia itu ujian. Sehat ya ujian, sakit ujian. Jangan dikira sehat tidak ujian. Fir'aun itu orang yang apa istilahnya tulul afiyah, orang yang sehat terus, tidak pernah meriang, tidak pernah bengkel, berdiri setengah jam, tidak pernah, nggak pernah pusing terus nyari obat paracetamol, nggak pernah. Tulul afiyah, orangnya itu sehat terus. Karena itulah kemudian Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Itu ujian, nggak pernah sakit, nggak pernah pusing, nggak pernah rematika, nggak pernah mengeluhkan kesehatannya. Itu namanya tulung. Kaya ujian, miskin ujian. Yang kita minta dalam doa-doa kita biasanya apa, Bu? Minta diberi kesehatan. Yang kedua, umur panjang. Yang ketiga, kekayaan itu biasanya disebut pertama atau terakhir. Ya Allah, berikan rezeki yang melimpah. Jangan berhenti di situ. Karena rezeki yang melimpah bisa jadi sebab kita durhaka kepada Allah, tapi minta diberi keberkahan. Boleh kita minta. Ada doa, Allahumma akrim ali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Dalam redaksinya itu wa auladi, dan perbanyaklah anak keturunanku. Tapi tidak ada yang berdoa, ya Allah akrim auladi, perbanyaklah anak keturunanku. Itu apa betul? Mintanya diberi rezeki yang melimpah, sehat. Semuanya ujian. Di puncak-puncak kekayaan Nabi Ismail alaihissalam yang diberikan kerajaan belum ada sebelumnya, dan setelah Nabi Ismail sampai hari kiamat pun tidak ada orang yang akan memiliki kerajaan seperti Nabi
Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman, tapi Sulaiman. Apapun bisa dibeli kalau orang sekarang. Beliau mengatakan hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah, dari Tuhanku. Dia keluari ashkuru am akfur. Semua itu sebagai sarana Allah SWT mengujiku. Apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Ya, rezekinya sedikit atau banyak, Bu? Kalau rezekinya banyak, hisabnya semakin lama. Ya, sedikit atau banyak? Cukup. Hisabnya semakin banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang kedua hikmahnya adalah keimanan kepada perkara yang gaib. Isra Mi'raj itu diteliti dari perspektif, dari sudut pandang ilmu apapun tidak ketemu, Pak. Mau ilmu fisika, ya, kecepatan cahaya nggak ketemu. Mau diukur pakai ilmu astronomi nggak ketemu. Nabi Isra Mi'raj itu kan lailan, pada malam hari. Malam itu dimulai maghrib, ya, katakan jam 6 sampai subuh. Berapa jam, Pak? 12 jam, kurang dari 12 jam. Nah, karena jam 6 sudah terang, sudah tidak malam. Kira-kira 10 jam. Naiknya buruk. Dulu belum ada kereta cepat. Bandung Jakarta cuma berapa menit? Dan kan nggak pakai pelindung. Nanti naik buruk kan tanpa pelindung, kan tidak seperti asrama yang mau ke bulan ya pakai pakaian pelindung aja. Kalau toh bisa Nabi dengan kecepatan cahaya dihitung dengan ilmu fisika pasti akan hancur. Faktanya Nabi kembali dengan kondisi selamat. Belum lagi di Masjidil Aqsa itu beliau sempat sholat dalam satu hadis, artinya banyak nanti kalau kita cari tentang Isra itu, beliau sempat sholat memimpin para nabi. Ya, hati beliau dibelah, diambil, hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril, diisi dengan cahaya iman sebelum hanya di-mi'rajkan. Dalam hadis jarak antara bumi ke langit pertama itu sejauh perjalanan 500 tahun. Ke langit pertama saja diukur sudah tidak mungkin. Belum lagi langit pertama ke langit kedua jaraknya sama 500 tahun perjalanan. Terus sampai langit ke-7, terus naik ke Sidratul Muntaha. Makanya Isra Mi'raj itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bukan keinginan Nabi. Mukjizat itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diulang lagi belum tentu bisa. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Musa tidak tahu kalau tongkatnya bisa berubah menjadi. Nabi Musa tidak tahu kalau tongkatnya bisa membelah lautan. Diulang lagi nggak bisa. Dan orang yang beriman fondasinya adalah yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada perkara gaib. Adanya surga dan neraka itu gaib. Nah, itu penting ya. Kenapa? Dengan susah-susah ngaji apa yang dicari, Pak? Pahala. Yang dicari apa, Pak? Pahala. Pahalanya apa, Pak? Kelihatan atau tidak kelihatan? Mungkin ibu ya sudah dari pagi sampai belum sempat masak meninggalkan. Kadang yang harus mengajar anak pagi PDM, mungkin ya aktif, kadang sampai tempatnya di Rembang.
yang terbang sampai ke keragaman, meninggalkan pekerjaan dan sebagainya, karena kita mengharap balasan pahala dari Allah SWT. Dan itu yang tidak terlihat. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tentang hikmah kedudukan Masjidil Aqsa sebagai masjid suci ketiga umat Islam, bukan hanya masjidnya orang Palestina. Maka itu menandai perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya sampai hari ini. Masjidil Aqsa masih dikuasai orang-orang Israel. Nah, ini diantara nikmat kita, Pak. Kita bisa beribadah dengan aman, dengan tenang, tanpa ada gangguan. Ngaji seperti ini tanpa khawatir ada rudal lewat. Betul apa benar? Orang Palestina nggak berani ke Masjidil Aqsa karena khawatir ditembak sama tentara Israel. Dan kita, khususnya negara umat Islam di Indonesia, itu punya hubungan dengan saudara kita di Palestina. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, negara yang mengakui pertama kali adalah Palestina. Saat negara tetangga belum mengaku. Ada hubungan. Maka memerdekakan Masjidil Aqsa itu termasuk juga tanggung jawab kita umat Islam, bukan hanya orang Palestina. Yang dalam beberapa hadis kita diperintahkan untuk bersusah-susah untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Pahalanya 1000 kali lipat, 500 kali lipat kalau sholat di Masjidil Aqsa. Sholat kita di Masjidil Nabawi itu lebih utama afdalu min alfi sholatin fi masiwahu, lebih utama 1000 kali lipat sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Sementara sholat kita di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin, lebih utama dari 100.000 sholat di tempat yang lain. Kalau Masjidil Aqsa tidak tergantungkan ya, itu 500 lebih utama ya, setengahnya Masjid Nabawi daripada sholat kita di masjid yang lain. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, termasuk hikmah yang penting adalah tentang sholat. Karena Nabi mendapat perintah langsung ya, untuk menunaikan sholat dan juga kepada umatnya saat beliau Isra Mi'raj. Dalam kisahnya bukan beliau mendapatkan perintah 50 kali waktu ya. Kemudian Nabi Musa usul umatmu tidak akan kuat ya. Sampai akhirnya dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Kalau syariat lain ya, seperti puasa itu wahyu melalui malaikat Jibril, zakat melalui wahyu kepada malaikat melalui malaikat Jibril, haji ya, amal ma'ruf nahi munkar dan ibadah lainnya itu melalui perintah malaikat Jibril. Tapi sholat beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena di surat Al-An'am Allah berfirman, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah lah yang maha melihat semua penglihatan. Kecuali nanti di akhirat ya, kalau sudah di akhirat, di antara nikmat
yang Allah berikan nanti kita bisa bertemu ya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara peran penting sholat di dalam Islam? Satu, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha, dan siapa yang menegakkannya, faqad aqamaddin, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man hadamaha, dan siapa yang menghancurkannya, merobohkannya, faqad hadamaddin, maka sungguh orang itu telah menghancurkan agama. Jadi ibarat bangunan kita, yang membuat bangunan kokoh berdiri itu tiang-tiangnya yang berdiri di atas fondasi. Fondasinya disebut dengan tauhid. Kalau tiangnya lemah, ya, komposisinya dikurangi, semuanya dikurangi, besi-besinya dikurangi, ya. Meskipun atapnya bagus, maka bangunan itu akan cepat roboh. Yang kedua, sholat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab. Ini sudah diberitakan Rasulullah 14 abad tahun yang lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai nomor 3991. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholatu. Sesuatu yang pertama kali akan dihisab dari diri seorang hamba adalah sholatnya. Wa awwalu ma yudha bihi bainan nasi ad-dima'u. Dan perkara pertama kali yang akan diputuskan oleh Allah sesama manusia adalah urusan darah. Ini bocoran ya, ibarat ujian. Rasul sudah memberi bocoran kita. Soalnya sholat yang nanti akan ditanyakan lebih dulu. Maka kalau sholat kita beres, ya, sholat kita terjaga, ya, sholat kita aman, maka insya Allah amal ibadah lain akan aman. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kalau sholatnya ternyata bolong-bolong, hal lalu minta tatawu'in, apakah hambaku itu memiliki tatawwu, ya, tambahan sholat-sholat sunnah? Maka kalau kita biasa mengerjakan sholat sunnah, di antara fadilahnya adalah untuk menambah sholat wajib. Meskipun sudah berjamaah, ada kemungkinan pahala jamaah kita dari satu dengan yang lain, antara hari ini dengan hari-hari yang lain berbeda. Saat takbir Allahu Akbar, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Fatihah selesai masih usul. Setelah amin, ayamnya belum diangkat, baru rebus. Langkah bapaknya maning, bapaknya nggak ada ke sawah. Anaknya tapi pas sholat ada suara motor keluar. Jadi sholat sunnah itu apa bu? Menambah sholat wajib. Jangan dianggap remeh. Oh itu sunnah. Yang penting kerjakan ya wajib. Ini salah. Itu sudut pandang fikihnya begitu. Kalau yang wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalau yang sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi tidak punya tambah. Orang kita kerja saja pengennya nyari lemburan. Betul apa betul?
pengen nyari tambahan. Orang anggota dewan, gajinya sudah ratusan juta, gajinya tidak besar, tapi tunjangannya kan yang kemarin sempat ramai sampai 100 sekian juta. Itu saja masih cari tambahan. Kurang terus. Komisaris perusahaan Kurang terus. ada yang digaji sampai 1 miliar dari uang rakyat. Itu saja masih cari tambahan. Masih korupsi. Nah, apalagi urusan akhirat yang sudah jelas bahwa yang nanti akan dijatuh sholat. Nanti lebih panjang kalau kita membahas keutamaan sholat sunnah. Maka tolak ukur amal ibadah seseorang itu sholatnya. Kata sahabat Umar bin Khattab, salah satu mertua Nabi, sahabat yang dijamin masuk surga. Man dhayya'aha, dan siapa yang meremehkan sholat, bahwa lima siwaha abya, orang itu pasti akan lebih mudah, lebih ringan meremehkan urusan selain sholat. Nah, ini tolak ukur. Kalau ada suami yang meremehkan sholat, dia pasti akan lebih mudah meremehkan urusan istri. Kalau ada istri meremehkan sholat, dia pasti akan lebih berani meremehkan urusan suami. Nah, sholat hubungannya dengan Allah SWT saja diremehkan, apalagi kita manusia. Kalau ada anak meremehkan sholat, dia akan berani meremehkan orang tuanya. Maka ini penting, kita selalu mengajak putra-putri kita, anak-anak kita, khususnya usia-usia remaja, usia-usia muda. Kita akui maupun tidak, kita anggap satu masalah maupun tidak, masjid-masjid kita hari ini kosong dari generasi muda. Betul apa betul? Jamaah masjid itu yang bermakna satu, kakek nenek sudah sepuh, rambutnya sudah berubah, sebagian harus pakai tongkat. Yang kedua, anak yang sebetulnya belum wajib sholat. Meskipun ramai di masjid nggak masalah, tapi harus dididik, dilatih. Ya tidak ada anak-anak remaja dan anak-anak muda. Masalah apa benar Pak? Ini tanggung jawabnya ketua PCM. Berat di Muhammadiyah itu Pak sudah nggak digaji, tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab takmir, tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai komunitas generasi umat Islam. Dan itu bukan, nah ini Pak, saya ingin sampaikan, itu bukan tidak sengaja anak-anak kita hari ini begitu. Memang itu direncanakan orang-orang kafir agar apa? Bukan kafir Quraisy. Kafir dulu Nabi Muhammad. Orang-orang kafir ini. Bagaimana umat Islam jauh dari agamanya? Bisa dilihat dari apa? Dari sholatnya. Nah itu PR kita. PR kita bersama. Allah SWT menyebutkan tidak salah di surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Bukan hanya diri kita. Nah, kalau kita sudah aktif ke masjid 5 waktu berjamaah, kita punya tanggung jawab mengajak anak-anak kita, keluarga kita ikut sholat berjamaah di masjid. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan kesabaran yang luar biasa, yang besar. Kenapa? Karena mengajak sholat itu
berat. Dari kecil Nabi sudah memerintahkan kita ya, untuk mengajak putra putri kita di usia tahun untuk latihan sholat. Muru auladakum wahum abna sini. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhu, pukullah mereka ketika mereka masuk usia 10 tahun. Tapi dengan pukulan yang mendidik, tidak menyakiti. Ya, bukan dipukul, digebuk pakai otak. Karena tujuannya apa? Agar mengerjakan sholat. Dan di antara problematika hari ini ya itu oleh karena itu menjadi PR kita semuanya. Bagaimana kita mengkaderisasi, jangan sampai masjid kita putus dari kader yang melanjutkan seperti Bapak Ibu hadirin Muhammadillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada Pak Sutrisna yang kebetulan di lembaga pengembangan masjid lagi. Sekarang sudah bisa belum? Belum. Masih LPCR dan PM. P-nya itu pembinaan masjid. Nah, termasuk yang paling penting adalah membina jamaah. Banyak takmir itu yang lebih memprioritaskan fisik bangunan masjidnya daripada jamaah. Kita bisa belajar dari Ustaz Muhammad Jazir rahimahullah yang beberapa hari yang lalu wafat meninggal. Kiprah beliau dalam memakmurkan masjid tidak hanya diakui Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri. Masjid-masjid di Amerika, di Australia, di Eropa, di Jerman, yang di situ ada WNI-nya itu banyak yang mencontoh bagaimana memakmurkan masjid dari Jogokarya. Apa di antara program beliau? Beliau lebih memakmurkan jamaah daripada fisik masjidnya. Ada yang sudah pernah ke Jogokarya? Masjidnya bagus atau sedang-sedang saja? Sedang biasa. Sama Masjid Agung jauh. Masjidnya itu biasa, lantai 2 biasa. Tapi yang luar biasa jamaah. Dan jamaahnya bukan hanya sepuh-sepuh ya. Anak-anak muda juga banyak. Hampir 20 hajat masjidnya hidup. Saya waktu itu sampai di Jogokarya itu jam 12. Masjid dalam masih lampunya nyala semua. Ada yang berdatangan, ada yang sudah tidur dari awal sudah bangun di jam 12, dan satu ada yang datang. Yang datang jam 2, jam 3 sholat dulu baru istirahat. Hidup masjid. Termasuk di antaranya